Kita sudah memuji nama Tuhan, saudara-saudara. Kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, kita pada malam hari ini kita harus belajar mengenal akan hatinya Bapa. Karena saudara, engkau menjadi orang Kristen, kita kerap kali menjadi orang Kristen, yang paling kita kenal dan kita hayati adalah Allah itu kasih. Iya tak? Allah itu kasih. Nah, tetapi kita kerap kali tidak menghayati di samping Allah itu kasih. Allah Maha Tahu, Allah Maha Sabar, tetapi dia juga adil. Jadi kita harus belajar mengenal akan hati Bapa ini, supaya benar-benar yang kita nyanyikan tadi, saudara, kita nikmati. Sebab kalau saudara dan saya benar-benar mengenal hatinya Bapa, saudara akan menikmati semua janjinya Bapa. Karena Allah kita tidak mungkin bohong. Tetapi kalau saudara tidak menikmati janjinya, itu Allah yang bohong atau saudara yang tidak ngenepi. Saudara berani mengatakan Allah bohong? Tidak toh? Tidak ada sini berani yang mengatakan Allah bohong. Tapi saudara ngaku sendiri bohong juga susah. Tapi masalahnya saudara kepingin menikmati. Maka dari itu kita harus perhatikan firman Tuhan. Kita mau mengenal hatinya Bapa. Peristiwa bagaimana kita harus mengenal hatinya Bapa? Melalui pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan. Saudara baca Alkitab, dengan pengalaman hamba-hamba Tuhan ini, saudara perhatikan apa yang Allah katakan, firmankan, dan bertindak. Sebab saudara, saya kerap kali ditanya orang, bagaimana sih Pak dengar suaranya Tuhan itu? Sedang hamba Tuhan saja banyak yang belum pernah dengar. Jadi kalau dia dengar saya dapat ngomong sama Tuhan, mereka mengatakan aku belum pernah ngalami itu. Nah, kalau kira-kira kalau belum pernah ngalami, bisa mengerti enggak sama orang yang bisa ngomong? Hah? Tidak akan ngerti, saudara. Contohnya, orang yang dilahirkan bisu tuli dan saudara yang tidak bisu tuli, dia ngerasain orang dengar enggak? Hah? Ngerasain orang dengar enggak? Enggak. Ngomongnya juga tidak rapi seperti kita ngomong. Kenapa? Tidak bisa menirukan. Karena apa? Tidak dengar loh. Paling-paling dia niru mulutnya toh. Hampir sama, tapi tidak serupa. Maka dari itu saudara, kalau engkau sudah ngalami sendiri, engkau dengar Tuhan berbicara, lalu engkau dikatakan, jangan-jangan setan. Loh, kalau kamu bisa dengar setan, setan itu roh enggak? Hah? Nah, kalau kamu bisa dengar setan, kamu bisa dengar Tuhan enggak? Ya bisa, Tuhan ya roh sama. Sedang saudara dan saya mengabdi setan atau menghadap roh? Menghadap Tuhan, mengabdi Tuhan. Mengabdi Tuhan. Enggak bakal Tuhan biarkan setan ngomong sama kamu, Tuhan enggak ngomong. Betul tak? Maka dari itu jangan nyalain orang yang belum pernah dengar. Karena saudara harus berdoa. Saudara bisa dengar, bisa ngomong. Saudara pernah ngerasain orang yang enggak bisa dengar, orang buta, orang tuli itu dari lahir enggak? Enggak toh? Nah, makanya itu kamu berdoa buat mereka dong, kasihan. Nah, jadi kalau ada hamba Tuhan yang belum pernah dengar, kalau saya dikatakan sesat atau apa-apa, saya tidak marah. Kenapa? Saya malah berdoa buat dia. Karena kasihan belum pernah dengar.
Betul lah? Ini saudara. Maka engkau akan mengerti akan hatinya Bapa. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang keempat. Di dalam Keluaran pasal 4, mulai ayat yang ke-10, ini Musa dipanggil Tuhan. Nah, kita belajar karena dalam kebaktian itu cuma satu kali, jadi kita belajar satu hamba Tuhan, belajar lagi lah. Ini dasar-dasarnya saja yang saya akan sampaikan. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Nah, saudara, Musa pada waktu diutus oleh Tuhan, Musa ini mau pada? Mau enggak? Mau? Enggak mau. Musa pada waktu dia diutus, dia tidak mau, saudara. Dia mengatakan, aku berat lidah, aku tidak bisa ngomong. Saudara boleh tanya, saya dari kecil, pada waktu saya berumur 3 tahun ke bawah, 3 tahun, belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Saya. Tapi sekarang ngomongnya nerocos. Ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Sebab saya dilahirkan cacat, saudara. Umur 3 tahun, belum bisa jalan, belum bisa bicara. Makanya om saya, kalau manggil saya, Aus. Saya bilang, "Loh om, kok kenapa sih kok manggil kok Aus sampai gede?" Kamu itu tanya ibumu. Umur 3 tahun kamu belum bisa bicara. Ini cuma ngomongnya Aus gitu toh. Jadi saya sampai gede dipanggil Aus. Padahal saya tidak namanya Aus. Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus, engkau tidak akan melihat kemuliaan Allah. Tapi untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, melihat kemuliaan Allah, harus mengalami penderitaan dahulu. Betul lah? Kalau kamu normal, biasa, apa yang disembuhin apa? Seperti saya, tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong. Lah itu, ngalami, betul? Saya dulu tidak suka bicara, saudara. Saudara boleh tanya teman-teman saya waktu SD, SMP, sampai SMA. Saya tidak banyak bicara. Orangnya diem. Saya. Kenapa? Karena saya dari kecil penuh dengan penderitaan. Jadi muka saya itu keras. Dan perjuangan. Dan saya dari kecil saya berkata, saya harus berjuang jadi seorang sarjana. Saya harus berjuang jadi orang kaya. Sebab kalau orang miskin selalu dihina. Loh, ini fakta enggak? Hah? Fakta. Orang miskin selalu jadi bulan-bulanan orang kaya. Maka dari itu orang kaya banyak yang sakit hati sama saya. Sekarang. Kenapa? Saya selalu kalau ngomong keras. Kalau orang kaya mulai merintah-merintah, saya bilang, jangan mulai merintah-merintah, orang kaya susah masuk surga. Loh, kenyataan itu Alkitabiah loh ya toh? Bukan saya. Nah, pada waktu Musa diutus, saudara, Musa tidak mau. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengerti akan pikiran daripada Allah. Mengapa setelah dia pulang, dia setelah melarikan diri dari Mesir, 40 tahun. Sekarang Allah utus dia balik ke Mesir. Bayangin saudara. Padahal dia adalah bayi yang dibesarkan oleh Firaun. Bayangin. Sekarang dia diutus kembali ke sana. Mengapa tidak dari dulu? Mengapa pada waktu dia membela bangsa Israel
yang ditindas itu. Dia membunuh orang Mesir yang menindas mereka. Kenapa Allah tidak membela dia? Allah membiarkan pada waktu dia masih kuat umur 40 tahun. Dia membunuh orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Allah tidak menolong dia. Sampai akhirnya dia diancam oleh Firaun dan dia mau dibunuh. Dia lari ke Midian. Sekarang setelah 40 tahun dia ditemui oleh Allah sendiri. Allah berkata, Musa, kembali ke Mesir. Aku mengutus engkau. Ini Allah berbicara langsung melalui malaikat atau dia dengar-dengaran cuma mimpi atau khayalan atau penglihatan? Langsung, saudara. Dan Allah kita berubah enggak? Hah? Apalagi zaman sekarang Roh Al-Kudus sudah diberikan kepada saudara dan saya. Maka dari itu jangan membatasi kuasa Allah. Alkitab ya dan amin. Dan dia tidak pernah berubah. Yesus Kristus Tuhan. Lalu Allah menemui Musa. Karena Allah punya rencana di dalam dirinya Musa. Tetapi Musa belum mengerti cara berpikirnya Allah ini. Maka dari itu saudara dan saya harus belajar. Sebab saudara dan saya menyanyikan aku mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, belajar bagaimana caranya. Nah, Musa akhirnya dia ditegur oleh Tuhan. Siapa yang membuat orang bisu? Siapa yang membuat orang tuli? Nah, saudara perhatikan. Kalau Allah itu kasih, kenapa dia membiarkan orang tuli? Nah, kita kerap kali tidak bisa ngerti dah. Sebab kita cuma mikir Allah itu baik, tidak pernah ngukum, betul? Padahal Allah kita itu di samping baik, dia juga bisa murka. Maka dari itu kita pelajari. Nah, pada waktu Musa dia sudah nurut, dia sudah mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, lihat. Ada hal yang aneh, saudara. Dia 40 tahun. Dia pergi ke Mesir dengan istri dan anak-anaknya. Kira-kira anaknya sudah umur berapa? Dia sudah 40 tahun loh. Kawin. Jadi anaknya umur berapa? Paling minimal umur 20 toh. Minimal 20. Nah, anaknya 2. Nah, dibawa ke Mesir. Lebih aneh lagi satu ayat di dalam ayat yang ke-24. Aneh lagi saudara. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Aneh lagi enggak? Saudara bisa mengerti pikirannya Allah? Enggak ngerti dah? Makanya kalau kamu tidak baca Alkitab, kamu akan bingung. Dan pada waktu engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami tantangan dan pencobaan, engkau akan lari meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, pada waktu dia mau menghadapi aniaya, dia berkata apa? Semuanya ini aku katakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Sebab banyak murid-murid Tuhan Yesus, dia cuma mengharapkan yang enak-enak, bukan penderitaan. Maka dari itu belajarin saudara. Karena Allahmu ini Allah yang luar biasa. Sampai Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia menjadi manusia, dia di Taman Getsemani, dia minta kepada bapaknya, Bapak, jikalau boleh cawan ini lewat. Berarti yang menetapkan bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib, dianiaya, dipermalukan, ditelanjangi, ditampar, diludahi. Siapa? Bapak di surga toh? Nah, sekarang saya tanya. Siapa yang memperbolehkan kamu mengalami pencobaan, sakit, penyakit? Hah? Bapakmu di surga toh? Yesus toh? Lah kok kamu ngomel? Ayo, katanya mau menyenangi hati ini Bapak. Hah? Kok ngomel? Harusnya bagaimana? Ngucap syukur. Kenapa kok ngucap syukur? Kenapa? Sebab
Allah itu punya rencana pasti akan indah kalau kamu ucap syukur. Tapi kenapa kok kamu ndak dilepaskan dari masalahmu? Sebab ngomel. Maka belajar bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan, karena ngomel terus, akhirnya muter-muter gimana? Di padang pasir sampai Kanaan enggak? Ngawur. Sampai Kanaan enggak? Sampai, tapi tidak masuk. Makanya baca Alkitab sing teliti. Sampai enggak? Sampai. Contohnya, setelah sampai, Musa mengutus 12 pengintai. Masuk Kanaan dulu, lihat dulu. Setelah lihat, waduh, orangnya gede-gede, raksasa, takut, ngomel lagi. Lalu Tuhan nggak marah, Tuhan bilang, balik, nggak usah masuk, balik, balik lagi. Lalu Tuhan bilang, mati, mati semua. Ngerti enggak? Saudara ini sudah hampir sampai surga apa belum? Kamu ini sudah hampir sampai surga apa belum? Hampir toh? Sebab belum mati. Loh, lah kalau sudah mati langsung masuk ya toh? Tapi sekarang kan belum masuk toh? Hampir toh? Hati-hati, jangan ngomel kowe. Kowe ngomel Tuhan bilang, ini orang ngomel terus. Balik lagi. Habis balik Tuhan bilang apa? Mati. Masuk mana? Neraka. Hampir masuk tapi tidak masuk. Sudah sampai tapi tidak masuk. Hati-hati saudara. Maka kerap kali orang Kristen ini enggak belajar Alkitab. Pikirnya apa? Percaya Yesus dibaptis pasti masuk. Kok enak? Kok enak? Tuhan berkata, apa gunanya kamu manggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firman-Ku. Pelaku firman. Menurut itu yang utama. Nah, pada waktu dia mau bertemu, Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Mengapa? Karena Musa lalai melakukan firman Tuhan. Perhatikan saudara. Padahal Musa yang diutus ke Mesir. Padahal Musa yang dipilih untuk membebaskan orang Israel. Tapi mengapa Allah di tengah jalan mau membunuh Musa? Karena Musa lalai melakukan firman. Lalainya apa? Lupa nyunat anaknya. Sebab Allah sudah berfirman, setiap anak laki-laki yang lahir di Israel harus disunat. Musa belum nyunat anaknya. 40 tahun di Median. Anaknya kira-kira umur paling sedikit umur 20 tahun belum disunat. Nah, pada waktu makanya saudara perhatikan pelayan-pelayan firman Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan musik, pelayan-pelayan kolektor dan yang lain-lainnya, El Shaddai, hati-hati. Sebab engkau sudah dipilih Tuhan untuk melayani, engkau harus yang utama menjadi pelaku firman. Lupa, ketemu Tuhan, gue. Maka dari itu hati-hati, ini pelajaran, peringatan. Supaya kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita harus yang utama menjadi pelaku firman. Karena setan itu selalu menuntut. Waktu setan tahu bahwa Musa diutus oleh Allah, setan mencari kesalahan Musa. Waktu setan mendapatkan kesalahan Musa, Musa belum nyunat anaknya. Setan menghadap Allah. Dia berkata, Allah, engkau adil. Ya, hukum dong. Ini Musa karena dia tidak melakukan firman-Mu. Tuhan lihat, oh ya. Oke. Allah tidak kompromi. Harus dibunuh. Tapi Allah itu tidak kurang jalan. Allah tidak kalah pinter sama setan.
maka saudara harus kenali Allahmu. Sebab Allah kita, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, setan menghadap Allah Bapa. Roh Kudus tahu, pikirannya setan tahu. Allah Roh Kudus sudah bekerja. Dia turun ke dalam dunia. Dia bisi istrinya Sipura. Lihat ayat yang ke-25. Lalu Sipura mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau penganten darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Penganten darah kata Sipura waktu itu karena mengingat sunat itu. Padahal saudara tahu, Sipura itu orang Median. Kalau Musa sendiri lupa, apalagi Sipura istrinya orang Median, tidak tahu aturannya, betul? Tapi kok aneh, waktu Tuhan mau bunuh Musa, istrinya kok tahu-tahu, tidak tahu apa-apa, cepat ngambil pisau batu, anaknya di... Loh, anak umur 20 tahun loh. Kalau tidak percaya ibu-ibu boleh coba, nanti anakmu lorot, nanti kan kamu ditendang deh. Loh, betul tidak? Loh, kalau anaknya masih kecil, bayi ya, nendang-nendang tidak bisa apa-apa. 20 tahun. Coba malam-malam tidur, tidak ada apa-apa, mbok gerayangi, mbok lorot. Wah! Kamu kan bisa bilang, mama ini apa-apaan? Cabel. Bayangin, ini anak diem, dilorot diem, dipotong diem. Loh, motongnya dek kakek pisau lah yang tajam, gitu. Pisau batu. Bahkan ngekeng. Bayangin saudara, sakitnya kayak apa? Nggak ada obat bios zaman dulu. Betul loh? Kok diem saja kenapa? Yang bios apa? Tuhan. Itu mujizat. Betul? Kalau saudara tidak alami, saudara tidak akan percaya. Saudara tidak pernah bayangin no. Saya pada waktu membaca ini, saya bilang, Tuhan kok aneh. Tuhan ceritakan gini, saya ketawa. Jadi itu umur gede Tuhan, gede. Jadi sunat kok diemin. Aku yang lihat dia tidur loh. Oh, bayangin. Dan pada waktu itu, Sipura ini cepet-cepet berhentiin darahnya, Pak enggak? Enggak, ngurusi bapak esek. Supaya jangan dibunuh Tuhan. Loh. Cara Allah luar biasa. Di samping dia adil, di samping itu dia kasih. Di samping dia harus menghukum, di samping itu dia punya jalan keluar. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya kamu diberikan jalan keluar. Loh. Allahmu hebat toh? Iya, jangan ngomel. Kalau engkau mengenal akan hatinya Bapa, engkau tidak akan ngomel. Engkau akan penuh percaya. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, pada waktu Musa ini mau dibunuh, ini belum menyentuh hati dia, saudara. Ada buktinya. Buktinya kita lihat di dalam Keluaran pasal yang kelima. Musa nurut, dia melakukan mujizat. Dan apa terjadi? Pada waktu Musa sudah melakukan firman Tuhan, dia menghadap Firaun. Lalu apa kata Musa? Ayat yang ke-22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu dengan jahat. Dan mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Bayangin saudara.
Musa ngomel protes sama Tuhan enggak? Protes. Kenapa Musa protes? Engkau yang ngutus, sekarang kenapa kok malah jadinya enggak, bangsa itu malah lepas tapi malah dicepit. Nah, saudara, kamu kerap kali menghadapi masalah, lalu kamu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang datang malah berat atau malah cepat-cepat terblus hilang. Malah berat. Ngerti, kalau kamu belajar, kamu tidak bakal ngomel. Tapi kamu kepinginnya yang apa? Masalah datang sembahyang. Instant. Brus. Gitu. Betul lah? Kepinginnya gitu lah. Bukankah engkau Allah yang maha kuasa? Mengapa engkau biarkan Tuhan? Kau tidak mau jawab. Kok malah tambah berat. Kamu kenali akan Allahmu. Sebab apa? Mengapa Allah bertindak itu? Sebab itu kedegilan kita, saudara. Sebab kebandelan kita. Sebab kalau kita baru sedikit ditolong, lupa. Makanya dibiarin, malah teriak-teriak. Setan bilang, belum selesai, pencet lagi. Ya Tuhan bilang, ya pencet toh. Loh, lah malah sembahyang kok malah dipencet. Ya iya itu caranya, Tuhan itu begitu. Nanti kalau sudah pencet sampai gepeng, baru Tuhan turun tangan. Lalu kamu bilang, aduh Tuhan terima kasih. Betul? Kamu sekarang sudah gepeng apa belum? Belum toh? Nah, ngucap syukur ya. Nah, ngucap syukur. Sebabnya kalau belum gepeng, Tuhan belum turun tangan. Makanya kalau sakit, saya selalu ngasih tahu apa? Ngucap syukur. Saya bilang, loh sakit kok ngucap syukur? Iya. Lah ini tambah parah. Beneran tambah cepat. Jadi tambah parah, tambah cepat Pak. Iya. Ngodek wis kecepit sampai deadlock, dokter sudah tidak bisa apa-apa, terus dokter bilang tunggu saat mati. Nah itu. Loh, betul toh? Coba perhatiin Musa. Waktu Musa membuat mujizat dan dia minta supaya Tuhan tolong, pikir Musa sekali datang bangsa Israel rombongan keluar. Kok enak? Lalu Musa teriak, Tuhan, kenapa engkau utus aku? Tuhan jawab dah. Jawabnya lucu, bacain ayat 24. Pasal 5. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang, lihat perhatikan, kata-kata ini perhatikan supaya saudara itu mengenal hatinya Bapa. Dia berkata, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Tuhan bilang, sekarang kamu lihat. Tapi kenyataannya, sekarang atau masih panjang? Kalau kamu baca, Musa itu bolak-balik menghadap Firaun berapa kali? 10 kali. Dan tidak tiap hari. Datang sekali, Firaun marah. Bangsa Israel, hukum lebih berat. Tidak usah dikasih jerami. Bikin bata lebih banyak. Kalau udah selesai, pukul mereka. Hajar. Nah. Lalu sebentar lagi baru Tuhan ngomong lagi. Ngadep lagi. Dipencet tambah pencet. Ngadep lagi, pencet. Itu makan berbulan-bulan. Jangan kira cuma 10 hari. Berbulan-bulan. Dan pada waktu itu Tuhan bilang apa? Sekarang. Tapi kenyataannya panjang. Jadi kalau saudara dapat nubuatan, jangan takut anak. Sekarang aku akan tolong kamu. Kapan? Masih panjang. Karena buat Tuhan, kalau dia bilang sekarang, itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Aku keburu mati Tuhan. Nah, saudara tahu,
yang Tuhan kehendaki bukan batas waktu, batas penyerahan percayamu. Imanmu yang diukur oleh Tuhan. Bukan waktu, tetapi iman, penuh percayamu, penyerahanmu, itu yang diperhitungkan Tuhan. Dan ini paling susah, saudara. Kenapa? Karena akal kita selalu turut campur. Maka dari itu pelajari firman Tuhan, kau akan melihat kemuliaan Allah. Dan kalau engkau pakai akalmu, kalau Allah sudah berfirman dan kamu timbang, kamu pasti akan jatuh. Coba bayangin. Ini kesaksian nyata. Karena saya baru ketemu orangnya dan saya tidur di rumah orang itu. Dia seorang pengusaha. Belum kaya raya, belum. Nah, dia nebeng di rumah mertuanya. Dan dia berdagang. Lalu dia punya pikiran. Tuhan, dia ini juga anak Tuhan yang nekat ini. Nah, dia bilang, Tuhan, ini bagaimana? Aku punya uang 5-10 juta. Aku mau buat showroom yang satu kamar buat supaya orang-orang bisa lihat daganganku. Waktu dia berdoa karena mau memajukan usahanya. Dia berdoa sama istrinya, doa. Apa terjadi? Dia dengar Tuhan bicara. Bangun rumah. Kaget dia. Bawah buat toko, atasnya buat tempat tinggal. Dia bingung, uangnya mana? Loh, betul enggak? Ini logika. Loh, kalau hamba Tuhan yang denger orang ngirim duit itu ya wong hamba Tuhan, betul. Tapi kalau pedagang bagaimana? Ayo, pikiranmu bagaimana kalau pedagang? Boleh dihimbau? Ya dah, enggak boleh dah. Nah, itu pikiranmu. Makanya jangan batasi kuasa Allah. Karena kamu rugi. Ini anak ini pedagang ini, dia bilang apa? Tuhan, ini suaramu kah yang memerintah aku bangun rumah? Tuhan bilang, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ini bukan Tuhan, aku usir. Tetap suara itu bilang, aku ini. Nah, dia bilang, oke Tuhan, aku percaya. Bagaimana caranya? Tidak tahu, itu urusanmu. Langsung dia manggil pemborong. Dia bilang, gambar tanah ini, tanah ibunya ini. Gambar, bangun. Saudara tahu, malamnya ibunya tidak ada apa-apa, tidak bisa tidur. Semalam gelebakan terus. Dia pagi-pagi dia bilang, nak sini, aku semalam tidak bisa tidur. Kenapa? Firman Tuhan mengejar aku. Ada apa mah? Tanah ini aku berikan kamu. Lucu enggak? Tanahnya sudah dikasih sama mama mertua. Wah, dia bilang, cocok mah. Cocok apa? Tuhan suruh bangun. Wah, tanahnya sudah dapat. Wah, betul ini. Dia panggil orang gambar, bangun. Dia bilang, saudara tahu, setelah dia langkah pertama, apa terjadi? Tuhan berfirman, aku sebentar lagi akan kirim uang buat kamu. Kaget dia. Mungkin aku diberkati daganganku. Enggak, saudara. Tuhan ngomong jumlahnya lagi. Aku akan kirim uang kepadamu 100 juta untuk rumahmu ini. Kaget dia. Mana mungkin Tuhan, aku pedagang. Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lusanya dia ditelepon orang, dia tidak kenal. Ditelepon orang pedagang yang lain. Dia bilang, ini namanya ini, kamu tidak kenal aku. Tapi aku ngerti kamu.
Karena kamu ternyata juga di samping pedagang, kamu seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, turut melayani. Ini tolong datang ke rumah saya, ambil cek. Karena Tuhan perintah saya memberi kamu 100 juta. Dan dia berkata, aku tidak mau terima. Karena aku tidak kenal kamu, apa motivasimu ini? Dia berkata, aku tidak punya motivasi apa-apa, dan tidak ada perjanjian apa-apa, dan tidak usah orang tahu. Karena ini Tuhan yang suruh. Bayangin saudara. Jangan batasi kuasa Allah. Jangan mengatakan aku pedagang. Siapa yang memberkati aku? Tuhan. Tapi jangan malam ini dengar gitu, terus kamu bilang, Tuhan sekarang aku. Gak bakal kamu niru-niru gitu. Mengapa ini anak Tuhan diberikan? Karena dia nurut. Berapa lama? 2 tahun. Tuhan berkata, setiap jam segini sampai segini 2 jam nak. Kamu masuk kamar bersama dengan istrimu berdoa, baca firman. Aku akan mengajar kamu. Dia berkata sama pegawainya, apapun yang ada nyari aku, tidak boleh diganggu. Karena aku masuk berdoa. Dia berani bayar harganya. Dan setelah dia nurut, dia berkata, tidak bisa mengerti cara berpikirnya Allah. Aku hanya disuruh nurut, masuk kamar sembahyang, sama baca Alkitab sama istriku, Tuhan kerap kali ngajar. Tahu-tahu kok dibales. Loh, ternyata tokoku tak suruh buka, pembantu saja yang ngelayani, nyari aku tidak bisa diganggu, sedang sembahyang. 2 tahun, 100 juta Tuhan bayar. Loh, Tuhan utang enggak? Tapi saudara ini nurut enggak? Enggak. Mau nurut tak? Cek dibangunin malam nurut. Loh kok ketawa. Itu tandanya, aduh Tuhan ngantuk. Nanti baca Alkitab, aduh Tuhan nggak ngerti. Ini loh saudara. Belajar firman. Karena Allahmu ini punya rencana yang indah di dalam kehidupan saudara. Saudara harus percaya, lihat Yesus. Dia di taman Getsemani sampai dia berkata, Bapak, jikalau boleh cawan ini lewat. Mengapa? Karena penderitaan seolah-olah berat. Tetapi Bapak tidak menjawab. Berarti Yesus harus melalui. Dan Yesus tahu. Dan Yesus bayar. Setelah penderitaan selesai. Bahkan dia pada akhirnya berkata, Bapak, Bapak Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Lihat. Pada waktu Yesus berteriak, Bapak, lepaskan aku daripada cawan ini. Penderitaan sudah diterima belum? Belum. Tetapi Allah tidak menjawab. Dia harus mulai masuk dalam penderitaan. Lebih lama lebih berat. Sampai akhirnya di atas kayu salib. Saat terakhir dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ngerti saudara? Saat terakhir. Dan pada waktu dia mati, Allah sanggup membangkitkan dia enggak? Bangkit. Nah, kalau saudara mengenal akan hatinya Bapa, saudara tidak akan kecewa. Jangan gerutu, jangan ngomel. Jangan mengatakan, ada seorang hamba Tuhan, dia dalam saat dia kejepit, dia di dalam saat segala sesuatu salah. Anak sakit, ini salah. Lalu dia berkata begini, Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Apa salahku? Tolong dong tunjukin Tuhan. Tuhan berkata apa jawabnya? Tidak berkata, kamu tidak salah. Tuhan berkata apa? Tuhan hanya jawab, kamu berdoa seperti seorang yang belum mengerti hatiku. Kaget dia.
Ampun Tuhan, kenapa aku berdoa begitu? Karena aku sesek. Tuhan berkata, bukankah kamu sudah mengenal isi hatiku? Langsung dia sadar, ya Tuhan, betul. Harusnya aku mengucap syukur. Karena makin sesak, makin aku tahu Allah akan segera turun tangan untuk menolong aku. Ini terjadi dengan istri saya. Istri saya satu saat 2-3 minggu yang lalu dia berkata begini, yang cepat pulang. Saya di Jakarta itu, pagi-pagi jam 5:30, yang cepat pulang. Saya bilang, kenapa? Kan pelayananmu sudah selesai toh? Sudah. Lah kamu mau pulang sekarang? Enggak, sebetulnya mau lihat bukit doa dulu. Jangan pulang dulu sajalah. Kenapa? Tanganku lumpuh. Hah? Tanganmu lumpuh? Iya. Kamu periksa diri dong, salah apa? Sama Tuhan. Enggak salah. Wah, saya sampai rumah, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Sembuh, enggak sembuh. Anak-anak tak kumpulin, tumpang tangan, Mama, dalam nama Yesus, enggak sembuh. Saya bilang, dah, stop. Pasti ada sesuatu yang enggak beres, saya bilang. Terus akhirnya saya sendiri sama istri saya ajak dia berdoa. Saya tidak marahin, saya cuma gini. Tuhan Roh Kudus, Engkau kan penolongku. Engkau selalu berkata di dalam firman Yesus, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang dosa-dosa kita. Nah, sekarang Tuhan, ingatkan istriku. Dosanya apa? Kok tangannya lumpuh? Waktu itu saya berdoa begitu, diam-diam istri saya langsung bilang, oh aku tahu. Langsung saya bilang, apa? Tuhan berkata, 2 kesalahanku. 1, sombong. Terus yang 1, aku menilai Tuhan. Nilainya bagaimana? Tuhan, kalau Engkau yang beri, kok gini? Bayangin. Lalu Tuhan berkata, kalau orang lain yang ngomong gitu, Tuhan tidak salahkan. Tapi engkau sudah mengenal hatiku. Mengapa engkau masih menghakimi aku? Bayangin saudara. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. 2 hal ini salah, yang bertobat. Terus tak rangkul sembahyang, minta ampun. Karena 2 hari lagi saya harus terbang ke Surabaya. Ini kalau lumpuh, siapa yang bantu? Wong pakai pakaian tidak bisa, tangan kanan lagi. Saya bilang, Tuhan, Engkau ampuni. Jumat malam saya selesai, Sabtu pagi saya pulang. Malam itu dia sembahyang, dia tidur, belum sembuh saudara. Tidur, saya bilang, sudah tidur, sudah minta ampun, sekarang ngucap syukur. Selesai. Minggu pagi dia bangun. Dia ketawa. Sembuh. Saudara. Beres. Tidak ada yang berkata, dalam nama Yesus sembuh. Enggak. Bertobat. Dan dia mengalami kesembuhan. Senin pagi saya terbang ke Surabaya. Sampai sekarang sembuh total. Allah. Maka dari itu saudara, kalau engkau mengalami segala sesuatu, periksa diri. Bertobat. Habis itu mengucap syukur. Kenali akan hati Bapakmu. Maka kamu akan melihat kemuliaan Allah demi kemuliaan Allah dinyatakan. Musa dipakai Allah. Membuat mujizat demi mujizat. Karena dia menurut Allah. Dia tidak ngomel lagi. Dia tidak protes lagi. Dan dia berjalan bersama dengan Allah. Maka dari itu kita kenali hati Bapa. Supaya kita mengalami perkara-perkara besar dengan dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah anak-anak-Mu mengenal isi hati-Mu. Bagaimana cinta-Mu, bagaimana kasih-Mu, bagaimana adil-Mu, bagaimana benar-Mu. Dan bagaimana Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Karena bagi-Mu tidak ada jalan buntu. Semuanya mungkin bagi Allah kami. Ampuni kami Tuhan kalau kerap kali kami membatasi akan kuasa-Mu.
Kalau engkau tolong pedagang itu, engkau tolong kami juga. Kalau engkau tolong hamba Tuhan, engkau tolong kami juga. Engkau tahu masalah kami, engkau tahu kesulitan kami minta ampun Tuhan. Mari saudara, minta ampun lebih dahulu, habis itu ngucap syukur. Kalau engkau sudah pernah ngomel dan menilai Tuhan, bertobat dan ngucap syukur. Allahmu sanggup buka jalan bagi engkau. Tidak ada jalan buntu bagi dia. Dia Allah yang maha kuasa karena dia jalan kebenaran dan hidup. Yesus sikia karata syakata kaya karata sukuto. Tuhan, engkau ingatkan kepada kami semua pelayan-pelayan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Yesus sikia karata syakata. Saudara berdoa. Setiap saudara berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, karena kami merasakan kehadiran-Mu, sehingga apa yang kami dengar Tuhan benar-benar sudah kami terima di dalam bejana hidup kami, dan kami merasakan Tuhan pemeliharaan Tuhan, bahwa firman-Mu senantiasa hidup di dalam kami. Bapa, Engkau berikan kekuatan kepada kami juga Tuhan, supaya kami juga dapat memelihara kekudusan kami, kesucian kami. Tuhan, kami percaya di setiap perintah-Mu Engkau hadir, dan kami dapat melakukannya karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pemberitaan firman sudah selesai, namun Roh-Mu yang kudus tetap bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur hati kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.